Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang SOP pembenihan blewah atau Cucumis Melo varietas Cantaloupensis. Perkenalkan, nama saya Tara Maulida Zahra, NIM A311814808 dari golongan B, dan rekan saya Puput Tika Ramawati, NIM A311800118 dari golongan A. Baik, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Blewah dengan nama latin Cucumis Melo varietas Cantaloupensis. Blewah adalah tumbuhan penghasil buah yang banyak digunakan sebagai minuman penyegar di Asia Tenggara, selain timun suri dan kolang-kaling. Blewah sejenis dengan melon, namun berbeda kelompok budidayanya. Blewah umumnya berbentuk bulat lonjong dengan kulit berwarna jingga terang dengan bercak kehijauan. Di balik kulit buah yang tipis, terdapat daging buah yang relatif lembut dan bertekstur. Di bagian dalamnya terdapat rongga yang berisi biji dan serat. Nah, untuk syarat tumbuh blewah yaitu menanam blewah sangat cocok untuk ditanam pada dataran rendah dan sedang dengan intensitas sinar matahari yang relatif panjang. Nah, untuk pembudidayaan blewah, yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan lahan tanam. Blewah lebih menyukai tanah yang memiliki unsur hara dengan pH netral antara 6 sampai 7. Untuk mengondisikan tanah yang gembur, Anda harus menyangkul tanah terlebih dahulu atau dengan ditraktor terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pembuatan bedengan. Tahap selanjutnya itu membuat bedengan pada tanah yang sudah diolah menjadi gembur. Yang ketiga yaitu pemupukan lahan dan pemasangan mulsa. Setelah membuat bedengan tadi, saatnya melakukan pemupukan dengan mengukur pH tanah terlebih dahulu. Jika pH tanah cenderung asam atau di bawah angka 7 yaitu angka netral, baru menaburkan kapur dolomit dengan ukuran sesuai kebutuhan untuk menetralkan pH tanah. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan mulsa plastik, kemudian melubangi mulsa dengan satu bedengan itu ditanami 2 jalur tanam yaitu kanan dan kiri. Yang keempat yaitu penyemaian benih blewah. Untuk proses penyemaian benih blewah ini bisa langsung menyiapkan media penyemaian seperti polybag. Dalam satu lubang atau polybag itu berikan 1-2 benih blewah. Untuk proses penyiraman bibit bisa dilakukan setiap pagi atau sore hari. Dalam proses penyemaian ini bisa melihat bibit yang bagus tumbuhnya atau tidak untuk dipindahkan ke media calon tanam. Untuk tahap yang kelima yaitu penanaman bibit blewah. Bibit blewah siap dipindah tanam ke lahan ketika berumur 10 atau 14 hari. Lahan tanam bibit harus dilubangi dan disirami air terlebih dahulu hingga kedalaman yang sama saat melakukan semai di polybag. Saat proses pembinaan bibit harus lebih berhati-hati agar tidak merusak akar maupun bibit nantinya akan menjadi stres dan layu. Memasukkan bibit blewah secara perlahan ke lubang tanam agar tanaman blewah tumbuh dengan proporsional dan kokoh. Yang keenam yaitu perawatan tanaman blewah. Berikut ini cara merawat tanaman blewah. Yaitu yang pertama penyiraman. Penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sejak umur 0 sampai 10 hari, penyiraman dilakukan setiap hari. Selanjutnya penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, segera lakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati atau diganggu hama. Penyulaman bisa dilakukan sampai tanaman berumur 21 hari setelah tanam. Yang ketiga, penyiangan. Penyiangan ini perlu dilakukan, yaitu dengan mencabuti rumput yang tumbuh pada lubang tanam dan parit. Yang keempat, pemupukan tanaman. Proses pemupukan susulan untuk meningkatkan tumbuh tanaman blewah yang optimal, maka pengaplikasiannya yaitu dengan dikocorkan dengan menggunakan pupuk cair dengan konsentrasi rendah khusus buah untuk meningkatkan produksi buah setiap tanaman blewah. Yang ketujuh yaitu pengendalian hama dan penyakit blewah. Selama masa tanam blewah, hama dan penyakit sering menyerang seperti halnya hama ulat gerayak ataupun ulat buah.
Selain itu, penyakit lain seperti batang busuk ataupun tanaman layu. Cara pengendaliannya yaitu dengan menggunakan fungisida sesuai kebutuhan untuk penyakit maupun hama yang menyerang buah belewah. Kemungkinan besar ini tidak terjadi jika sudah memberikan mikroba dan agen hayati. Hibridisasi belewah. Nah, untuk penjelasan hibridisasi ialah perkawinan antara berbagai jenis spesies atau varietas unggul yang bertujuan untuk memperoleh organisme yang diinginkan. Tujuan dari hibridisasi ini ialah untuk memperoleh kombinasi genetik yang diinginkan melalui persilangan dua atau lebih indukan yang berbeda. Proses hibridisasi meliputi 1. Pemilihan indukan atau selecting. Pemilihan indukan dilakukan dengan menggunakan seleksi massa. Caranya ialah dengan memilih tanaman yang memiliki kualitas baik. Saat panen dilakukan, pemilihan kemudian dicampur sebagai bahan tanaman di musim selanjutnya. Yang kedua yaitu emaskulasi dan penyerbukan atau pollinating. Emaskulasi yaitu pengambilan kepala sari dari indukan betina. Selain itu, untuk mencegah masuknya polen sendiri atau polen asing. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara mekanis, dengan cara mengambil serbuk sari menggunakan alat penjepit seperti tusuk gigi, pinset maupun jarum. Pengambilan kotak sari dilakukan sebelum kotak sari terbuka dan serbuk sari luruh. Gunting digunakan untuk memotong ujung palea dan lemma agar mudah diambil kepala sarinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembungkusan bunga betina atau bugging. Penyungkupan dilakukan setelah emaskulasi selesai dengan tujuan agar terhindar dari penyerbukan yang tidak diinginkan dan untuk menghindari kesalahan. Yang keempat yaitu pelabelan atau labeling. Pelabelan atau labeling bertujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Misalnya seperti dengan pemberian nama atau kode indukan, tanggal penyerbukan, serta kode persilangan dan nama penyilang. Selanjutnya yaitu pemanenan belewah hibridisasi. Pemanenan belewah dilakukan dengan cara memilih buah yang sudah tua, kemudian diambil bijinya dan dicuci hingga bersih. Apabila ada biji yang mengapung di permukaan air, maka hal tersebut menandakan kualitas biji kurang baik sehingga harus dibuang. Biji dengan kualitas baik kemudian dijemur sampai kering. Untuk selanjutnya, benih siap untuk ditanam ulang. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.